Memilih satu atau beberapa tokoh menjadi idola, disadari atau tidak, terkadang tokoh-tokoh tersebut dapat mempengaruhi jalan hidup kita. Seperti yang saya jalani saat ini, mungkin saya dapat mencapai cita-cita untuk melanjutkan sekolah di luar negeri. Salah satunya adalah karena saya mengidolakan sosok Bung Hatta. Yuk dengar cerita saya di Mas P. Muharam di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Salam sehat, bahagia dan juga sukses selalu untuk kita semua. Masih bersama saya dari Adelaide City, South Australia, menemani saya kuliah S2 di University of Adelaide. Bung Hatta mungkin ya sudah tidak asing ya di telinga teman-teman semuanya, karena beliau adalah satu dari dua tokoh proklamator yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Meski saya mengidolai Bung Hatta, bukan berarti saya tidak mengagumi sosok Insinyur Soekarno ya, karena beliau juga sosok yang luar biasa, sangat menginspirasi juga, dan orasi-orasi beliau serta konsepsi beliau itu juga luar biasa. Tetapi kalau misalnya saya pikir-pikir lagi, terkadang kita itu memilih idola itu bukan tanpa alasan ya. Biasanya itu ada beberapa faktor. Yang pertama misalnya ada orang yang mengidolai selebriti misalnya, atau artis, sampai misalnya datang ke konser sampai histeris gitu ya. Nah itu mungkin dia mengidolai orang tersebut adalah semacam adanya utopia atau harapan yang mungkin menurut dia gak akan bisa mencapai itu. Jadi ya dia mengagumi seseorang yang memiliki sesuatu yang mustahil buat dia. Seperti ada yang sampai memimpikan, wah bagaimana kau jadi pacarnya dia, kau jadi pasangannya dia gitu ya. Itu kalau misalnya ada beberapa orang yang mengidolai artis atau selebriti. Nah tapi ada juga ketika kita itu mengambil seseorang menjadi idola kita, itu disadari atau tidak itu mungkin karena kita mengasosiasikan diri kita dengan tokoh tersebut. Nah kalau dalam konteks ini bukan berarti saya bisa bilang sehebat sosok Bung Hatta ya, tidak sama sekali. Tetapi kita seperti ada mengasosiasikan sedikit banyak itu ada hal-hal kemiripan yang kita bisa mencapai hal tersebut seperti orang yang kita idolai itu gitu, seperti idola kita tersebut, atau kita bisa suka dengan jalan yang dia tempuh. Jadi Bung Hatta itu kan adalah seorang yang berasal dari suku Minang, Sumatera Barat. Beliau itu ya karena saya bukan orang Sumatera Barat, saya orang Jawa, beda sekali. Tapi beliau karena memang ya kultur dari Sumatera Barat yang suka merantau, beliau merantau ke Jakarta, ke Batavia waktu itu, dan akhirnya beliau melanjutkan sekolahnya lagi ke negeri Belanda, ke Den Haag ya kalau nggak salah. Nah, dan di sanalah beliau itu beserta mahasiswa Indonesia yang lain itu berorganisasi, membentuklah namanya Perhimpunan Indonesia, yang sekarang itu banyak ada PPI ya, ada Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kalau di Australia PPI Australia, ada PPI Amerika Serikat, PPI Malaysia, PPI Singapura, pokoknya ada banyak. Hampir di seluruh negara itu ada Persatuan Pelajar Indonesia. Dan itu menjadi pengalaman organisasi yang luar biasa menurut Bung Hatta pada saat itu. Dan beliau bertemu banyak tokoh-tokoh yang seperti ada Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, yang pada akhirnya itu akan menjadi orang-orang tokoh-tokoh penting juga di Indonesia.
Dan pengalaman beliau ke luar negeri itu juga yang membuat beliau itu mungkin ya, bagi beliau dan juga banyak para tokoh pergerakan saat itu malah merasa lebih tinggi dan lebih kuat lagi nasionalismenya. Karena beliau bisa melihat Indonesia itu dari luar. Yang memang terkadang kita tuh harus melihat sesuatu tuh dari luar, baru kita bisa mendapatkan big picture gitu ya. Atau helikopter view lah ada orang bilang gitu ya. Jadi mengetahui gambaran besarnya, dan itu ya dirasakan sih ketika misalnya contoh saat berada di negeri orang, kayak saya ada di Australia, ketika kita itu ada di negara yang kita sebagai minoritas, jadi agama minoritas di sini, ya kita jadinya lebih bertoleransi lagi, lebih menyadari bahwa kita ketika ada di negara sendiri menjadi mayoritas, ya kita harus bisa respect dengan minoritas, karena kita pun di sini juga mendapatkan respect tersebut dari mayoritas yang berbeda dengan kita. Dan Bung Hatta itu juga di luar negeri banyak menulis, banyak ikut ada liga anti kolonialisme, ya kan, banyak berkunjung, banyak membangun jejaring, dan itu yang beliau bawa ketika kembali ke Indonesia gitu, untuk bisa memerdekakan Indonesia. Dan pertemuan saya dengan sosok Bung Hatta itu diawali semenjak ya kira-kira SMP lah ya, ketika saya itu mulai kelas 1 SMP itu mulai datang ke perpustakaan buku bicara di Yayasan Mitra Netra, lalu pinjam beberapa kaset, waktu itu masih pakai kaset ya, jadi buku-buku audiobook itu direkam dan masih dalam bentuk kaset. Nah saya pinjamlah, suka dengan biografi tokoh-tokoh, dan salah satunya saya banyak pinjam itu adalah buku-buku tentang biografi politiknya Muhammad Hatta gitu ya. Bagaimana beliau itu yang dikenal juga sebagai bapak koperasi, dan beliau itu mungkin tidak terlalu mencuat karena bukan orator yang meledak-ledak yang sangat menginspirasi seperti Bung Karno, tetapi beliau juga seorang konseptor ulung. Beliau bisa berpidato dengan membuat konsep yang baik, dan konsep-konsep beliau khususnya untuk ekonomi kerakyatan itu menurut saya luar biasa ya. Termasuk beliau itu juga pernah menjadi Perdana Menteri, ya kan? Menjadi Perdana Menteri saat Republik Indonesia Serikat ketika setelah penyerahan kedaulatan. Dan beliau itu juga adalah yang mewakili Indonesia saat konferensi meja bundar di negeri Belanda ya. Dan menurut saya itu beliau luar biasa, dan yang bisa saya asosiasikan itu adalah beliau konseptor. Akhirnya saya juga mungkin sedikit banyak terpengaruh juga. Saya suka mengonsep, membuat konsep, dan saya suka bekerja dengan orang yang bisa mengeksekusi konsep-konsep tersebut. Beliau juga adalah seorang mentor, saya juga senang juga ngajar, senang juga mentoring, senang juga bisa berbagi. Dan beliau juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa ketika sekolah tuh di luar negeri, dan itu juga menjadi salah satu motivasi saya mungkin ya di alam bawah sadar saya, mengapa saya kok berani, saya terutama ketika dulu tahun 2013 saya datang ke sini untuk short course selama 3 bulan di Adelaide, dan waktu itu nggak kepikiran tuh kok berani keluar negeri gitu ya, jauh dari keluarga dan lain-lain, tapi ternyata bisa. Dan bisa jadi juga keberanian itu muncul karena ya sudah sering mendengar kisah-kisah perjalanan seperti sosok Bung Hatta, ya kan, atau juga novel-novel yang berlatar belakang di luar negeri, dan itu luar biasa sih buat saya. Dan bagaimana beliau juga jadi seorang tokoh yang sangat pro terhadap demokrasi, yang mengeluarkan maklumat nomor 10 tahun 45 ya di bulan November, yang memaklumatkan untuk adanya multipartai. Dan beliau itu juga adalah tokoh yang sempat berpendapat juga bahwa negara sebesar Indonesia itu cocoknya adalah sistem federal, dalam artian gini, federal bukan artian federal yang dibentuk oleh Belanda ya untuk memecah belah, tetapi memang karakteristik negara Indonesia yang sangat besar
itu memang harusnya itu bermula dari satuan terkecil dari bawah. Kita sering dengar kan, orang bilang bahwa ketika Indonesia itu punya masalah, Indonesia kondisinya buruk, dibilang Indonesia itu kan negara yang terlalu besar. Nah, konsep pemikiran terlalu besar itu adalah konsep sentralistik. Ketika ya kita sudah kadung terperdaya atau terbiasa dengan orde baru yang sangat sentralistik, semuanya adalah Jakarta sentris, Jawa sentris. Jadi segala sesuatu yang handle itu adalah pusat. Ketika negara sebesar Indonesia segala sesuatu dihandle oleh pusat, ya pastilah semuanya kan terasa terlalu luas, terlalu jauh. Pasti dari Jakarta ke Papua berapa jauhnya. Tetapi kalau misalnya konsepnya itu adalah otonomi, tiap daerah itu kuat secara tata kelola, mandiri untuk mengelola negaranya sendiri atau wilayahnya sendiri gitu ya, itu nggak akan terasa besar ya. Sama aja kayak misalnya Jayapura mengurusi ke Merauke misalnya, itu kan nggak jauh dibanding sama Jakarta ke Merauke. Atau misalnya dari Semarang ke Kudus misalnya, itu kan nggak jauh ketimbang Jakarta ke Kudus gitu. Jadi konsep otonomi itu saya juga setuju gitu ya. Meskipun saya juga yakin Bung Hatta juga mungkin juga berpikir juga bahwa karakter Indonesia itu yang guyup ya tidak akan federalnya seperti tetap akan kembali kepada negara sistem federal, tetapi tetap bersatu juga gitu, bukan berarti akan terpecah-pecah. Karena memang Indonesia itu meskipun tidak memiliki sebuah ikatan yang konkret, tapi hanya imaging countries, tapi Indonesia itu ya memiliki satu kesamaan, sama-sama pernah jajah Belanda, sama-sama punya bahasa persatuan lingua franca yang bahasa Melayu itu jadi bahasa Indonesia. Jadi ya tentu akan tetap utuh sih, meskipun dengan sistem yang lebih diberikan otonomi yang luas lagi. Ya, dan sekarang semenjak reformasi memang ada otonomi daerah, ada pembagian kekuasaan ke pemerintah daerah. Namun ya masih berjalan belum lama ya, kita masih belajar untuk itu. Dan saya yakin juga buat kamu, Bright People, juga punya tokoh-tokoh idolanya sendiri, dan bagaimana tokoh-tokoh itu menginspirasi kamu sih. Dan saya merasa beruntung karena di awal-awal saya itu mulai banyak baca buku, saya mendapatkan biografi dari sosok Bung Hatta, dan itu sangat menginspirasi saya. Saya juga banyak menulis juga, mungkin terinspirasi dari beliau juga yang suka mengonsep dan lain-lain. Dan beliau juga concern dengan isu pendidikan, isu ekonomi, kesejahteraan. Dan itu yang membuat saya sangat tertarik dengan sosok Bung Hatta. Itu tokoh idola saya. Apa idola kamu? Ini masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia yang bekerjasama juga dengan komunitas podcaster netra Indonesia. Dan kalau kamu dengarkan dari Spotify, Apple Podcast, Anchor atau Google Podcast, jangan lupa untuk klik subscribe ya, dan juga aktifkan notifikasinya agar kamu jadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan ketika ada update dari podcast Perantau Ilmu ini. Dan kalau kamu mau interaksi dengan saya, bisa ke Instagram @dimastereducation atau juga email ke me@dimasmuharam.com. Dimas signing out, thank you and see ya.